Sementara itu pemirsa, pemerintah pastikan retret kepala daerah akan menggunakan anggaran dari Kementerian Dalam Negeri dan juga Lemhanas. Ya, dan kegiatan ini nantinya pemirsa dipastikan berjalan sesuai undang-undang yang berlaku. Jadi teman-teman, berdasarkan edaran terbaru dari Kementerian Dalam Negeri, retreat di Magelang nanti itu sepenuhnya menjadi biaya Kementerian Dalam Negeri setelah direkonstruksi anggarannya. Kalau sebelum rekonstruksi memang rencananya cost sharing, karena anggaran Kemendagri ada yang dipotong, kemudian dari Pemda-Pemda juga sebenarnya mereka sudah punya biaya rutin untuk diklat dari kepala daerah terpilih. Jadi rencana awalnya cost sharing, tapi setelah kemudian dilakukan rekonstruksi anggaran dengan formula baru, akhirnya Kemendagri mampu untuk menanggung seluruh biaya retreat di Magelang. Nah, banyak yang bertanya, retreat ini efisienkah? Jadi gini, perintah dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, ini perintah undang-undang. Kementerian Dalam Negeri itu wajib memberikan pelatihan kepada kepala daerah yang baru terpilih itu 2 minggu. Itu perintah. Dan ada juga perintah dari undang-undang kepada Lemhanas untuk memberikan diklat kepada kepala daerah calon-calon pemimpin itu minimal 1 bulan. Nah, sekarang diklat pemimpin ini disatukan. Jadi hanya 7 hari. Jadi diklat Kemendagri dengan diklat Lemhanas sekarang disatukan nih. Jadi kerjasama antara Kemendagri dengan Lemhanas. Jadi biayanya pun bisa jadi lebih hemat, prosesnya lebih hemat, dan kemudian juga dari sisi waktu juga jauh lebih efisien. Jadi ini sekarang kepala daerah nggak perlu lagi 2 diklat. Nggak perlu lagi diklat Kemendagri kemudian dilanjutkan dengan diklat Lemhanas, tapi sekarang disatuin. Lemhanas bekerja sama dengan Kemendagri, menyatukan diklat kepemimpinan, diklat calon pemimpin, itu disatukan dalam 7 hari saja. Dan dilaksanakan bersama-sama di... Meski sejumlah kepala daerah telah menjalani tes kesehatan di Jakarta Minggu siang jelang dilantik pada 20 Februari mendatang pemirsa, namun perselisihan hasil pemilu di sejumlah daerah masih berlanjut. Domisili 23 Agustus. Padahal surat yang dipalsu itu 20 Agustus. Ya, pemirsa, kuasa hukum pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua nomor urut 2, Matius Fahiri dan Aryoko mendatangi Bareskrim Mabes Polri melaporkan anggota KPU RI dan juga ketua KPUD Papua. Pelaporan atas dugaan memberikan keterangan palsu dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi terkait perkara perselisihan hasil pemilu PHPU Gubernur Papua. Sejumlah bukti pun telah disiapkan dan menurut kuasa hukum Cagup Papua nomor urut 2, anggota KPU dan juga ketua KPUD Papua diduga sengaja menjawab di luar dari ketentuan perundang-undangan sebelum penetapan pasangan calon pada 22 September silam. Ada surat domisili 23 Agustus. Padahal surat yang dipalsu itu syarat calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua. Ini kepentingan orang banyak, bukan kepentingan segelintir orang yang mengatasnamakan menafsirkan aturan-aturan, sementara aturan mengatakan yang secara tegas dan benar bahwa itu berada pada tanggal 6 sampai 8 September masa perbaikan. Setelah itu tidak ada lagi dan tidak boleh menambah dokumen baru di dalam masa